Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, maka kita berdoa terlebih dulu. Doa amin Allah kita. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice dulu. Everybody, how are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm great. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bekerjasama menjaga lingkungan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, guru ingin bertanya, kira-kira pada pertanyaan ini kita belajar tentang apa? Sikap menjaga lingkungan sekitar. Baik, tinggal sekali. Jadi pada pertemuan kemarin kita belajar tentang sikap menjaga lingkungan sekitar. Kira-kira apa itu artinya dari sikap menjaga lingkungan sekitar? Coba Ariadna. Perilaku setiap orang dalam menjaga kebersihan lingkungan. Iya, benar sekali. Jadi sikap menjaga ini ibu ingin menjelaskan tujuan kita, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 5M. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5M, yaitu apa saja? Menjelaskan, menyebutkan, mengaitkan, mengenal, dan mempraktekkan. Oke, sekarang coba anak-anak lihat ke depan. Ada gambar apa ya Ibu? Gambar orang bekerjasama membersihkan sampah. Sekarang pertanyaan sekarang kira-kira anak-anak pekerjaan jika dilakukan bersama-sama kira-kira menjadi lebih cepat atau tidak? Sekarang guru ingin bertanya dari gambar di atas, dua gambar di atas, kira-kira mana yang termasuk kerjasama? Gambar 1 atau gambar 2? Coba menentukan. Gambar nomor 1 Bu. Iya, itu gambar nomor 1. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok gambar yang termasuk kerjasama itu gambar nomor 1? Ada yang tahu? Nah, jadi dari gambar ini kita belajar tentang pengertian kerjasama. Apa itu kerjasama? Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi tadi dari gambar tadi sudah jelas gambar mana yang dilakukan, gambar mana yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Itu gambar nomor 1. Oke, lihat. Selain itu, kerjasama juga bisa diartikan sebagai tolong menolong. Oke, sekarang mengapa kerjasama dalam menjaga lingkungan itu sangat penting? Perumpamaannya begini, misalnya pada suatu hari Bu Guru menyuruh Riyadina untuk membersihkan sampah yang ada di lapangan. Oke, sudah bayangkan? Oke. Kira-kira lapangan itu luas atau sempit? Luas. Luas. Nah, kira-kira ketika Riyadina membersihkan sampah sendirian di lapangan, Riyadina merasa berat atau merasa nyaman? Merasa berat. Betul. Jadi ketika Riyadina membersihkan sampah sendirian, dia pasti akan merasa berat. Jadi mengapa kerjasama dalam menjaga lingkungan itu penting? Karena agar pekerjaan terasa ringan. Oke. Yang kedua, kembali ke contoh cerita tadi. Ketika Riyadina sedang membersihkan sampah, kemudian tiba-tiba Nafisa berjalan melewati Riyadina. Dan Nafisa membersihkan sampah sendiri. Kira-kira apa yang akan dilakukan Nafisa? Menolong. Ya, menolong Riyadina. Jadi, mengapa kerjasama dalam menjaga lingkungan itu penting? Tadi yang pertama, agar pekerjaan terasa ringan. Dan yang kedua, kita belajar untuk saling tolong menolong. Oke. Dan yang ketiga, ketika lingkungan itu sudah kita bersihkan, maka lingkungan menjadi Bersih. dan nyaman. Oke.
Iya. Oke, kira-kira dari video tadi pelajaran apa yang bisa diambil? Coba Riana. Tentang pentingnya kerjasama. Iya, betul sekali. Jadi dari video tadi kita belajar tentang pentingnya kerjasama. Selain itu, kerjasama itu ternyata juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita dalam keadaan bahaya seperti di video tadi. Ketika kita bersatu bersama, maka kita akan menjadi kuat. Baik, anak-anak, ini tadi kita belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Oke, sekarang dulu ini bersama-sama kita membaca Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita sudah belajar pengertian kerjasama, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, dari kerjasama tadi kita bisa mengartikan bahwasanya kerjasama itu juga sama dengan bersatu. Oke, kira-kira kerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar itu berkaitan dengan Pancasila sila keberapa? Coba anak tiga. Sila ketiga. Iya betul, sila ketiga. Gimana bunyi Pancasila sila ketiga? Persatuan Indonesia. Oke, kita ingin bertanya ya, itu ingin bertanya. Ketika pagi hari kita mau berangkat sekolah, kan kita pasti sarapan dulu, ya kan? Ketika kita mau sarapan, di meja makan sudah ada telur mata sapi. Ada yang tahu telur mata sapi kan? Tahu semua? Oke. Kira-kira apakah telur mata sapi yang ada di atas meja makan itu ada begitu saja? Jadi itu pula dengan Pancasila. Pancasila itu tidak ada begitu saja, tetapi ada yang menciptakan, ada yang merumuskan. Nah, jadi siapa pengucap Pancasila? Yaitu ada Muhammad Yamin, ada Soekarno dan Supomo. Oke, baik. Agar kita sama-sama lebih menghafal tokoh Pancasila, mari kita menyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Perumus Pancasila ada 3. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Yang kedua namanya yaitu Soekarno. Yang terakhir namanya Supomo. Perumus Pancasila ada 3. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Yang kedua namanya yaitu Soekarno. Yang terakhir namanya Supomo. Oke juga. Oke, jadi selanjutnya akan ada 2 sesi tugas. Oke, yang pertama ada tugas mandiri, yang kedua tugas kelompok. Ini bagikan tugas mandiri. Jadi ini nanti tugasnya diberi nama, kelas, dan dikerjakan sendiri-sendiri. Jika sudah selesai, diumumkan di meja depan ya. Depan ya. Ya, Bu.
sudah selesai. Oke, sekarang yang nomor 1, tuliskan 3 contoh kegiatan kerjasama menjaga lingkungan sekolah. Coba 3. 1. Tugas tiket di kelas. Yang kedua, menanam bunga di taman sekolah bersama-sama. Dan yang ketiga, Jumat bersih. Iya, pintar sekali. Yang nomor 2 sekarang, mengapa kita harus menjaga lingkungan bersama? Ya, lihat Dina. Agar lingkungan bersih, nyaman ditinggali dan tidak saling menyakiti. Iya, pintar, hebat sekali anak-anak. Baik, selanjutnya. Baik, tadi kita sudah mengerjakan tugas sendiri dan tugas kelompok. Baik, sekarang Bu Guru ingin anak-anak melihat di lingkungan kelas kita. Kira-kira ada sampah atau tidak? Jika ada, mari kita bersama-sama. Anak, silakan. Baik, kita tadi anak-anak sambil dia tadi sudah mempraktekkan untuk mengamati lingkungan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Sekarang menuju di akhir pembelajaran. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan di awal, bahwasanya tujuan kita belajar hari ini ada 5M, yaitu apa? Menjelaskan, menyebutkan, mengaitkan, mengenal, dan mempraktekkan. Oke. Nomor 1, menjelaskan tentang apa itu kerjasama, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Selain itu, kerjasama juga bisa disebut dengan tolong menolong. Lalu, jika dikaitkan dengan Pancasila, maka kerjasama menjaga lingkungan sekitar itu berkaitan dengan Pancasila. Sila kedua itu ada berapa menyebutkan. Sekarang coba Riyadina sebutkan satu contoh kerjasama menjaga lingkungan sekolah. Tiket kelas dulu. Ya, pintar sekali. Lalu yang kesimpulannya ketiga, mengaitkan. Kira-kira bekerja sama menjaga lingkungan sekitar jika dikaitkan dengan Pancasila, berkaitan dengan Pancasila sila keberapa? Navega. Pancasila ketiga dulu. Gimana bunyi Pancasila sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, pintar. Kemudian yang keempat, kesimpulan yang keempat yaitu mengenal. Kita sudah mengenal ada berapa tokoh perumus Pancasila? Ada 3. Ya, siapa saja? Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Susono. Terus yang terakhir, kita tadi sudah mempraktekkan, anak-anak sudah bisa mempraktekkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang Bu Guru ingin memberikan anak-anak tugas. Tugasnya ini dikerjakan di rumah. Apa Bu Guru tugasnya? Tugasnya yaitu